Baik, saudara sekalian, pada pertemuan ini saudara akan fokus untuk membuat bagian pendahuluan khususnya di bagian latar belakang. Bagian pendahuluan merupakan bagian yang sangat penting dalam LTA atau proposal LTA karena di bagian pendahuluan akan mampu menjelaskan apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Dalam proposal LTA, bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang memiliki arti penting di mana di dalam latar belakang akan mampu menjawab apa yang diteliti, menjawab mengapa meneliti, dan di dalam latar belakang sebaiknya mencantumkan perbedaan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Berikut disampaikan contoh membuat draft latar belakang. Yang pertama, saudara membuat dari yang paling umum, yaitu buatlah tulisan atau paragraf mengenai pertumbuhan pariwisata Bali. Tampilkanlah tingkat kunjungan wisatawan ke Bali dalam 5 tahun terakhir. Gunakan sumber yang resmi seperti data dari Biro Pusat Statistik. Selanjutnya, saudara dapat mencantumkan data mengenai pertumbuhan hotel di Bali. Pertumbuhan hotel Bali di Bali juga bisa datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Setelah Anda mengetahui pertumbuhan hotel di Bali, maka dapat dilihat tingkat persaingan hotel di Bali. Persaingan hotel di Bali juga mencerminkan persaingan restoran yang ada di setiap hotel yang ada di Bali. Di sini saudara bisa menambahkan arti penting restoran dalam meningkatkan kepuasan tamu, di mana tamu yang menginap pasti membutuhkan makanan dan minuman yang sesuai dengan harapannya. Keberhasilan layanan di restoran di hotel akan menjamin kepuasan tamu. Saudara di sini dapat menyebutkan restoran yang ada pada hotel di mana saudara akan meneliti. Setelah saudara menceritakan secara garis besar restoran pada hotel di mana Anda meneliti, misalnya Hotel ABC, saudara mulai masuk ke variabel yang Anda teliti, misalnya tentang kualitas layanan. Mulailah menceritakan kualitas layanan di restoran Hotel ABC atau hotel di mana saudara meneliti. Sampaikan juga informasi mengenai kualitas layanan yang dapat diperoleh dari TripAdvisor. Di sana bisa didapatkan komentar-komentar tamu mengenai kualitas layanan yang makan dan minum di restoran pada Hotel ABC. Demikian juga dengan kepuasan tamu di restoran Hotel ABC, saudara bisa ceritakan di mana datanya bisa didapat dari TripAdvisor. Ya, jadi data dari TripAdvisor itu juga tidak menjamin apakah bisa menggambarkan atau tidak. Tetapi paling tidak, saudara memiliki sebuah data atau fakta empiris
fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan terkait dengan kualitas layanan dan kepuasan tamu. Usahakan tunjukkan ada suatu gap atau kesenjangan. Ya, kesenjangan ini bisa berarti sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang tidak baik. Berikut ini adalah contoh situs Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Di sini saudara bisa menemukan data-data informasi mengenai kunjungan wisatawan, jumlah hotel yang ada di Bali, tingkat hunian kamar, dan hal-hal data mengenai pariwisata yang sangat membantu penulisan LTA saudara, khususnya di bagian latar belakang. Manfaatkan kemudahan mengakses data dari internet melalui situs bali.bps.go.id. Silakan saudara coba explore. Jika saudara mengalami kesulitan, bisa ke kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Bali yang ada di Bundaran Renon. Berikut ini adalah contoh komentar tamu yang ada di TripAdvisor. Komentar tamu sangat bermanfaat bagi kita untuk melihat kualitas layanan serta kepuasan wisatawan yang menginap di hotel maupun yang makan dan minum di restoran. Komentar-komentar tamu merupakan informasi yang sangat berharga dalam melihat kinerja hotel, khususnya dari sisi pemasaran, di mana konsumen merupakan objek daripada kegiatan pemasaran untuk dipuaskan kebutuhan dan keinginannya. Berdasarkan uraian di atas, saudara diminta untuk berlatih membuat latar belakang sesuai petunjuk di atas. Jangan lupa, latihan ini akan berlanjut ke latihan selanjutnya, di mana latar belakang yang saudara buat saat ini nanti akan menjadi dasar untuk membuat rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, lanjut kemudian ke bagian 2, bagian landasan teori, yang terdiri dari kajian teoritis, kajian empiris, kerangka konseptual, dan hipotesis, dan seterusnya. Jadi, mulailah berpikir konsisten dari sekarang untuk membuat proposal. Terima kasih.